Nanti alurnya jadi uangnya masuk ke bendahara, ini dari BPD ya, ditransfer ke bendahara. Nanti baru di bendahara itu dibayarkan ke KKPD-nya pakai CMS. Nanti kalau ada pajaknya, berarti kan yang masuk ke bendahara ini itu nilai brutonya ya, sebagian buat bayar CMS, sebagian buat bayar KKPD-nya. Mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan KKPD-nya ya. Kebetulan ini sudah ada tagihan dari BPD, jadi kita bisa praktek di SIPD. Sebelum kita ke aplikasinya, ini ada yang perlu diverifikasi dulu ya, yaitu antara tagihan dari banknya, dari BPD, dan juga bukti-buktinya. Bukti-bukti itu nggak, kartu kredit nggak ini ya, nggak cuma digesek ataupun kalau pakai kris dipoto itu udah selesai transaksinya selesai gitu, buktinya dicuekin, tidak seperti itu ya. Jadi buktinya sama seperti GU biasa, dikumpulin gitu. Kalau yang butuh kwitansi ya dibuatkan kwitansinya, kalau yang belum ada jadi tetap ada, bukti-buktinya sama seperti GU biasa. Nah nanti bukti itu kita cocokkan dengan tagihannya dari BPD, sudah sama atau enggak. Jangan-jangan nanti ada tagihan yang tidak ada buktinya kayak gitu, nanti ditelusuri. Ini kebetulan sudah ada tagihan dari BPD, bentuknya seperti ini ya. Seperti biasa kita download modul manualnya, panduan manualnya ya, ada di bawah sini, bawahnya statistik, kemudian unduh di sini. Di sini banyak ya panduan-panduan tentang SIPD. Kita cari buku panduan KKPD, kita download. Nah ini ya, sudah ada buku panduannya ya, enak ya, kita tinggal mengikuti aja langkah demi langkahnya. Nah di sini pertama pengaturannya, ada dua pengaturan di BUD dan PA untuk pengaturan rekening bank ya. Ini di PA rekeningnya kan sudah selesai nih ya, sudah disetujui di BUD ini untuk pengajuan rekeningnya. Untuk di BUD ini untuk rekening yang RKUD dan SKPD juga sudah nih ya. Berarti yang tinggal yang KKPD ini kita setting di BUD, yaitu pembuatan KKPD dan pemegang kartu. Oke, setelah itu kita praktekkan. Oke, kita ke SIPD-nya ya. Pertama kita setting KKPD di usernya BUD. Nah ini sejak update kemarin ini, itu SIPD-nya lancar saya sekarang. Sekarang login itu nggak bersusah payah, sudah bisa login. Nggak seperti SIPD yang sebelumnya. Ini kemajuan lah menurut saya. Oke, kita ke rekening bank ya di sini. Kemudian KKPD. Kemudian kita tambah di sini kartunya. Kita isi nomor kartunya. Oke, pertama isi nomor kartunya, kemudian pilih banknya ya. Ketik aja Jateng. Bank Jateng. Kemudian, nah, ini untuk di Cilacap itu kan hanya ada satu kartu ya per PA atau KPA. Sebenarnya kalau di aturan itu ada dua. Kartu khusus untuk Perjadin dan khusus untuk barang dan jasa dan modal. Karena cuma satu, kita pilihnya yang barang dan jasa aja. Jadi satu PA atau satu KPA di sini hanya punya satu kartu. Jadi kita pilih yang belanja barang dan jasa serta modal. Anggaplah untuk Perjadin itu masuk ke belanja barang. Kemudian di sini saldo itu di sini nilai limitnya ya di sini ya. Oke, setelah itu SKPD-nya. Pilih SKPD. Kemudian tambah. Nah, ini kartu berhasil ya. Kita bisa cek di sini, ngeceknya. Di bawahnya tambah ya di sini, pilih SKPD. Nah, ini sudah ada ya datanya di sini.
Setelah itu kita ke pemegang kartu di sini. Jadi setelah ditambah tadi kita isi pemegang kartunya di sini. Tambah pemegang kartu. Nah, di sini. Di sini otomatis muncul itu KPA-nya ya. Kita pilih pemegang kartunya KPA, tambah sekarang. Nah, ini berhasil ya. Jadi di sini seperti ini informasinya, nomor kartu, kemudian bank, kemudian saldo, itu kan berarti nilai limitnya ya. Nanti ketika sudah dibelanjakan, saldonya ini akan berkurang nanti. Nah, nanti berkurang. Kalau sudah ada tagihan, kita GU-kan nanti otomatis setelah jadi SP2D kita bayarkan akan saldonya balik lagi sesuai limitnya. Jadi sama seperti GU biasa. Seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai setting di PUD-nya ya. Sekarang tinggal ke transaksinya. Oke, di SKPD dimulai dari pembuatan daftar pengeluaran real ya, seperti ini alurnya. Nih, kita teruskan alurnya. Nah, di sini pembuatan DPR, di usernya PPTK, kemudian verifikasi DPR, daftar pengeluaran real ya, di PPK. Oke, kita ke aplikasinya ya. Pertama tadi dari modulnya PPK. Modul penatausahaan usernya PPK. Kita ke pengeluaran di sini, kemudian kita ke pengajuan di sini. Kemudian di sini DPR KKPD. Pertama DPR, habis itu DPT ya. DPR dulu di sini. Tambah di sini ya, tambah. Kemudian milih tanggal. Kemudian milih sama ya, pemegang kartu kreditnya. Kemudian tambah transaksinya, kegiatan, pilih, kemudian subkegiatan. Sama ini kayak membuat NPD ya. Di sini, kemudian kita isi keterangannya. Kemudian kita pilih ada bukti, kita cari di sini ya. Kita tulis di sini 6218569. Kemudian tambah sekarang. Ini ya, nilai yang dikeluarkan. Oke, kita tambah sekarang. Nah, ini udah ada dua bukti ya, dua kwitansi, dua DPR. Ini karena cuma ada dua, kita lanjut validasi DPR-nya. Oke, kita ke usernya PPK. Kita verifikasi DPR-nya di sini, verifikasi, kemudian tanggal sama ya, seperti verifikasi NPD, kemudian verifikasi. Nah, hasilnya itu akan ada di tab yang sudah diverifikasi. Ini sama. Setelah dari PPK, kita ke KPA. Kita coba buat DPT-nya di sini. Pengesahan. Ini ya, kita sahkan DPT-nya. Satu lagi disahkan. Nah, ini sekarang udah jadi DPT ya posisi. Ini cetakannya mungkin nanti kalau udah di bendara ya. Kita ke use-nya bendara untuk verifikasi DPT. Oke, setelah dari DPT-nya KPA tadi, kita ke DPT-nya bendara ya. Di sini pengeluaran, pengajuan, DPT KKPD di sini. Tadi kan sudah diverifikasi ya. Kita verifikasi. Di usernya bendara. Nah, ini sudah diverifikasi. Oh ya, tadi DPT-nya sampai ke belakang tadi itu usernya BPP ya.
SPP-nya itu harus di usernya BP, karena yang bisa membuat SPP GU itu hanya BP. Jadi kita setelah alur DPT-nya selesai sampai BPP, tadi kan awalnya itu DPR di usernya PPTK, kemudian divalidasi PPK DPR-nya, kemudian ke KPA, kemudian dibuatkan DPT di usernya BPP. Setelah itu dibuatkan SPP di usernya BP. Kita ke SPP di sini ya, pengeluaran SPP di sini. Kemudian KKPD di sini ya. Ini ada tambah SPP KKPD di sini. Tanggalnya tanggal hari ini lah. Dokumennya. Nah, ini bisa dipilih ya. Ada beberapa DPT tadi. Ini ada checklist semua. Oke, kemudian keterangannya. Oke. Urainya menyesuaikan tagihan ininya, KKPD-nya ya. Ini karena tagihan bulan Juni ya, bulan Juni biar gampang dicarinya. Pembayaran GU KKPD bulan Juni tahun 2024 tambah sekarang. Nah, ini udah berhasil ya. Setelah itu seperti biasa, SPP berarti nanti diverifikasi di PPK, kemudian divalidasi di PA. Karena GU ya, bukan KPA. Kalau GU pasti PA. Oke, kita ke usernya PPK, verifikasi SPP KKPD ya di sini. Yang bawah ini ya, verifikasi KKP GU KKP. Kemudian kita verifikasi. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian ini bisa kita cetak SPP-nya. Nah, seperti ini SPP-nya keluar nomor SPD-nya. Tapi di SPP ini nggak ada muncul rekeningnya ya. Saya juga nggak tahu. Oh, ada di bawahnya, maaf. Ini ada muncul rekeningnya, perjalanan dinas dan bayar pajak. Setelah ini kita ke usernya PA untuk membuat SPM-nya di sini. Ke pengeluaran di sini ya. SPM pembuatan GU KKPD belum verifikasi di sini. Ini tinggal persetujuannya. Nah, ini udah selesai. Tinggal dibawa ke KPP nih. SPM GU-nya seperti ini. Nah, ini ya. Nanti alurnya jadi uangnya masuk ke bendahara. Ini dari BPD ya, ditransfer ke bendahara. Nanti baru di bendahara itu dibayarkan ke KKPD-nya pakai CMS. Nanti kalau ada pajaknya, berarti kan yang masuk ke bendahara ini itu nilai brutonya ya. Sebagian buat bayar CMS, sebagian buat bayar KKPD-nya. Itu udah saya jelaskan di video sebelum ini atau di bagian atas ini videonya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan membantu.